Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir siang hari ini, di mana kita sama-sama penghuni untuk membuat keberatan diadakannya Face ID atau scan wajah di lobi Rusunami Menara Latu Menteng. Penghuni Rusunami Menara Latu Menteng, Jakarta Barat menolak dengan tegas yang akan diterapkan scan Face ID oleh pengurus P3SRS. Jumat 30 April 2021, scan Face ID Rusunawa Menara Latu Menteng yang sudah mulai terpasang dan akan diresmikan pada 1 Mei 2021, di mana beberapa sejumlah penghuni menolak dengan keberadaan Face ID karena menyangkut wajah yang tersensor. Perwakilan penghuni Rusunami Menara Latu Menteng, Jakarta Barat, Ronald, menyampaikan bahwa kalau Face ID memakai server, mengenai server siapa yang memegangnya nanti, kalau jatuh di tangan yang salah maka akan selesai, dan kami sangat keberatan dengan adanya Face ID. Harapan perwakilan penghuni Rusunami Menara Latu Menteng, Ronald, sangat berharap kepada P3SRS mendengar suara penghuni yang sangat keberatan dengan adanya Face ID, dan ia berharap segera dapat bertemu serta bermusyawarah kepada pihak P3SRS. Kita semuanya, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir siang hari ini, di mana kita sama-sama penghuni untuk membuat keberatan diadakannya Face ID atau scan wajah di lobi Rusunami Menara Latu Menteng. Terima kasih juga buat rekan-rekan kami dari media pers yang telah datang untuk meliput kami. Kami penghuni perlu kami sampaikan bahwasanya tempat tinggal kami ini adalah Rusunami. Dan di sini sudah ada P3SRS yang dipilih oleh penghuni. Apapun pekerjaan P3SRS ini, kami sebenarnya tidak pernah permasalahkan ataupun persoalkan. Lobi kami ini sudah berapa kali di otak-atik. Pertama, pintu kita tidak permasalahkan, keramik juga tidak permasalahkan. Lobi ini juga kita nggak pernah permasalahkan. Monggo silakan. Tapi pada saat lobi ini selesai dan ada pengumuman akan dibuat scan wajah atau Face ID, itulah kami keberatan. Karena apa? Wajah kami ini akan dipoto, disimpan di satu server. Servernya ini kita nggak tahu nantinya ditaruh di mana. Oleh karena itu kami sangat menolak akan diterapkannya scan wajah ataupun Face ID di Rusunami Menara Latu Menteng. Karena sudah ada pengumuman, kami langsung tanggap membuat surat kepada P3SRS untuk berdialog dengan kami. Tapi surat kami tidak ditanggapi, sehingga kami kemarin membuat surat untuk pertemuan hari ini, dan saya ketemu langsung dengan pengelola, Ibu Tice. Tadi sudah saya sampaikan, gimana? Apakah P3SRS mau bertemu dengan kami? Beliau, Ibu itu bilang harus ada perwakilan. Saya bilang, kapan? Ini yang belum bisa dijawab. Kami tidak bisa diam, saya bilang. Karena apa? Karena tanggal 1 besok rencananya Face ID ini mau digunakan. Jadi kami sangat keberatan. Tadi saya bilang kami sangat keberatan. Tolong secepatnya penghuni dengan P3SRS harus duduk bareng supaya bisa mencari solusi bagi kami yang keberatan. Karena bicara IT harus memang bidangnya. Saya bukan bidang IT, tapi saya tahu bahwasanya wajah kami ditaruh di satu server. Servernya ini kita nggak tahu milik siapa nantinya.
Kalau jatuh ke tangan yang salah, selesailah kami. Oleh karena itu kami sangat keberatan. Mudah-mudahan P3S teman-teman mendengar dan cepat memanggil kami untuk berdiskusi masalah ini. Sedangkan Face ID di sini 75.000. Anak-anak ulang tahun katanya harus bayar buat Face ID 75.000. Bagaimana saudara kita yang punya anak 4, 75.000 bagi 4 kali 4. Kalau yang mereka sudah punya akses kan, mereka tidak bayar lagi. Tapi yang tidak punya, mereka diwajibkan harus membayar dengan Face ID ini 75.000 per orang anak-anak bayar. Ini akses ID kantor Erik hanya 50.000. Di sini bukan kami menolak Face ID, hanya efek sampingnya berbahaya, tetapi adalah ekonomi di sini adalah bukan apartemen. Ingat, ini adalah rusunami. Masalah ini kan akses ya. Akses itu dulu memang pakai kartu. Ini sebenarnya sama aja, cuma beda wadahnya saja. Dulu kartu, sekarang Face. Kenapa PPRS membuat itu ada Face? Karena apa? Dari segi keamanan dan kenyamanan penghuni itu sendiri, ya. Jadi banyak penghuni sini 70% kira-kira itu penyewa, ya. Jadi banyak orang-orang yang baru pun tidak terdata sama kita. Karena apa? Di pengelola itu tidak tidak jual beli atau sewa menyewa. Aturannya seperti itu, ya. Jadi itu langsung di tackle sama brokernya sendiri gitu. Nah, jadi banyak sedangkan di peraturan pemerintah kan 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Nah, dengan adanya gate ini memfungsikan lebih memaksimal adanya data-data penghuni yang ada di Menara Latu Menten lebih akurat, ya. Dan kita punya reception nanti di bawah. Petugas reception itu hanya berlaku untuk para tamu yang datang, ya. Itu pun terdata tamu yang datang, ya. Di mana-mana gedung tuh sudah pakai akses seperti itu gitu kan. Contohnya Bu, seperti apa, di mana? Enggak, maksud saya gini, untuk data-data ke reception, maksud saya ke reception. Nah, sekarang kalau masalah data penghuni yang komplain, ini sih juga nggak ngerti. Tiba-tiba ada sebagian katanya yang komplain mengenai uang 75.000, ya. Ketentuannya dari dulu akses itu beli kartu, ketentuannya membayar 75.000 dari dulu, ya, dari tahun 2015. Saya 70.000 untuk satu kakak atau satu orang? Satu orang. Satu orang. Ya, satu orang. Nah, jadi ada ketentuannya juga, setiap penghuni yang masuk ke Menara Latu Menten harus mempunyai akses, memiliki akses, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita sudah terdata kurang lebih 1.100 yang daftar. Nah, yang daftar itu yang membawa kartu lama itu gratis realisasi. Saya tadi udah bilang kan, peraturan itu udah ada sejak lama. Masalahnya medianya saja yang beda. Dulu kartu, sekarang akses. Face, ya. Pengumumannya seperti apa? Itu ada di lift, di depan juga ada. Daftaran itu pengumuman itu ditaruh ketika mulai kita membuka program untuk sistem ini. Tapi sebenarnya itu sama saja. Yang masalah 75.000 yang tadi, makanya garis bawahi ya. 75.000 itu pendaftaran. Yang punya kartu boleh dilihat, itu ada buktinya tuh. Udah ada 2 kardus, Pak. Kartu yang bisa diserahkan ke kita untuk pergantian daftar ulang lah istilahnya. Seperti itu loh. Kan gini, Pak, itu kan masalah manajemen masing-masing pihak. Sekarang gini, kita punya karyawan misalnya ya. Kamu kalau nanti perjanjian ya, kalau misalnya kamu nggak betah 1 minggu potong gaji 75.000 untuk akses kamu, itu kan sebenarnya bisa dimaksimalkan masing-masing pihak gitu loh, Pak. Kalau itu bukan ranah kita lagi untuk menjelaskan masalah karyawan. Sebenarnya kalau memang mau saklek banget ya, masalah orang luar juga nggak bisa masuk sebenarnya. Kita cuman foto dan tidak minta untuk barcode ID card atau KTP atau segala macam. Itu pun kita tanya nama tidak sesuai KTP, tapi untuk unitnya saja. Unit berapa? Misalnya unit 10
AN misalnya ya, 10 AN misalnya. Diketik sama komputer, ini nih kita punya administrasi nih, ketik. Udah foto masuk, aksesnya hanya di komputer kami. Gini, kalau masalah bocor nggak bocor sih nggak berkelit ya. Bicara masalah akses segala sesuatu, data-data kita bocor Pak. GoPay ada, Gojek ada, pinjaman online ada, KTP kita di kelurahan, ORT segala macam minta. Kita nggak minta KTP kalau bicara masalah gitu. Cuman dari kemarin saya bilang kalau kalian mau tahu caranya kami administrasi, udah 1000 lebih, udah 1100 lebih kita daftar ke sini. Mereka bertanya, kita tanya di sini. Itu loh. Seperti itu mungkin ya. Kami pengelola ini dibawa dari PPRS ya. PPRS itu kan struktur di bawah kami. Segala keputusan itu diambil oleh PPRS. Kami hanya pelaksana di lapangan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau bertemu, saya kemarin sudah ketemu Pak. Tadi pas ketemu mereka bilang. Tanggal berapa yang ketemu kemarin, yang tanggal hari Senin? Ada tuh, termasuk yang orang ada di sini, 26, dan sudah saya jelaskan. Nah, mereka udah paham. Masalahnya, mereka langsung meminta waktu untuk ketemu. Sekarang kan PPRS juga kan ada beberapa orang yang kesibukannya macam-macam nih. Mereka harus mempunyai mufakat dulu untuk menentukan waktu gitu. Tapi mereka langsung menunjukkan waktu. Contohnya, kayak kemarin, kami ini pergi ke Bandung untuk urusan internal yang lebih penting untuk warga banyak, ya, untuk warga banyak. Saya nggak bisa katakan ke bapak-bapak ini ya. Nah, bukan berarti untuk kami tidak mau menerima mereka untuk bicara. Bicara kan harus ada wadahnya, harus jelas gitu loh. Nah, kalau tiba-tiba datang ngumpulin orang banyak ngasih surat, besok harus ketemu, nah kan mereka harus kesepakatan, ya kan? Karena di sini pengurus ada 12 orang, harus punya kesepakatan kan, untuk kapan bisa ketemunya, diwadahi, dikondisikan lah seperti itu. Kalau untuk bertemu saya dari kemarin mereka udah kita kondisikan.